Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan ke-15 kita akan melanjutkan mengenai materi vektor ya. Nah, kali ini kita akan membahas materinya yaitu mengenai proyeksi skalar ortogonal. Kemudian langsung saja. Jadi nanti di sini kita lihat apa sih proyeksi vektor itu. Nah, di sini sudah ada ya. Sebuah pesawat terbang melakukan tinggal landas pada saat matahari tepat di atasnya. Jadi pesawatnya itu melakukan take off itu pada saat matahari tepat di atasnya. Kemudian perpindahan pesawat terbang terhadap titik tinggal landasnya dapat dinyatakan sebagai vektor OB. Jadi di sini titik tinggal landas pesawat, kemudian nah di sini ya. Nah, ini OB ya. Kemudian pada saat bersamaan bayangan pesawat terbang pun melakukan perpindahan pada lintasan di tanah. Vektor perpindahan bayangan pesawat terbang itu OB aksen. Jadi ini bayangannya pesawat OB aksen. Ini ya, merupakan vektor proyeksi dari vektor perpindahan pesawat terbang OB ya. Jadi sekali lagi, vektor perpindahan bayangan pesawat terbang OB aksen ini itu merupakan vektor proyeksi dari vektor perpindahan pesawat terbang OB ya, vektor OB. Nah, pada sebab ini kalian akan mempelajari mengenai proyeksi vektor. Jadi ini perpindahan pesawat terbang OB dan proyeksinya OB aksen. Jadi ini pesawatnya OB lah, ini tadi apa namanya? Proyeksi dari vektor perpindahan OB OB aksen. Kemudian selanjutnya nanti yang kita bahas yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 dulu ini mengenai proyeksi skalar ortogonal. Nah, berdasarkan permasalahan pesawat terbang tadi ya di pada slide sebelumnya, lintasan pesawat setelah tinggal landas dan lintasan bayangannya di tanah dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi ini OB, ini vektor B ya, ini lintasan pesawat. Kemudian OB aksen, ini vektor A, ini lintasan di tanah. Nah, misalkan OA, ini ya, OA mana ya? OA ini, OA adalah wakil dari A, ini vektor A, dan OB ini merupakan wakil dari vektor B. Kemudian B aksen merupakan proyeksi titik B pada garis OA. Jadi, B aksen ini tadi apa? Proyeksi titik B ya, proyeksi titik B pada garis OA. Jadi ketika kita tarik proyeksi itu tegak lurus, nanti ketemu di sini B aksen. Nah, ini proyeksi titik B pada garis OA. Nah, kemudian selanjutnya ini tadi ya. Jadi tadi B aksen ini merupakan proyeksi titik B pada OA seperti itu. Nah, kemudian segitiga OBB aksen itu siku-siku di B aksen. Jadi ini segitiga OBB aksen itu siku-siku di sini ya, B aksen. Maka kalau kalian sudah belajar trigonometri, maka nanti cos theta itu sama dengan samping, jadi OB aksen dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya tadi B, jadi panjang OB aksen dibagi panjang vektor B. Nah, kemudian berarti nanti panjang vektor OB itu sama dengan panjang vektor B kita kalikan cos theta. Nah, kemudian panjang OB aksen itu sama dengan panjang B dikali cos theta. Itu kemarin sudah ada ya, ini. Ingat cos theta itu sama dengan A dot B, vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi cos theta-nya ini kita masukkan di sini. Kemudian, nah ini kita coret ya, B aksen, panjang vektor B, kemudian panjang vektor B kita coret, makanya nanti panjang OB aksen itu sama dengan A panjang vektor A dot panjang vektor B dibagi dengan panjang vektor A. Jadi, proyeksi skalar ortogonal, jadi istilahnya proyeksi skalar ortogonal itu bisa juga panjang proyeksi ya, nama lainnya. Itu suatu vektor pada vektor lain dirumuskan sebagai berikut. Jadi jika proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A itu berarti vektor A dikali vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A. Tetapi kalau proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B itu sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B. Jadi kalau pada A dibagi panjang vektor A, kalau pada B berarti bagi panjang vektor
B. Seperti itu ya. Oke, itu tadi penjelasan sedikit Ustazah mengenai proyeksi skalar ortogonal. Semoga bisa dipahami dan nanti bisa diterapkan untuk mengerjakan soal. Oke, semangat belajar, semangat belajar, semangat belajar. Sekian dari Ustazah, insya Allah ya. Ketemu lagi dengan pembelajaran Ustazah berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.